Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku, amin, saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Katakan semuanya. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan, ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Amos pasal 8 ayat 12. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan karena kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air. Mereka akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut,
dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi mereka tidak mendapatkannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita andalkan Tuhan. Mari kita semakin semangat membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, karena akhir zaman sudah mendekat. Haleluya. Di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Katakan bukan bertahan, bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami. Hanya oleh anugerah-Mu ya Tuhan, dan kasih-Mu, sehingga kami dapat melewati hari-hari yang telah kami lalui. Bahkan minggu ini Tuhan, kami tahu Bapa, kami sadar bahwa tanpa penyertaan dan kasih dan anugerah Tuhan yang menopang kami, yang memberi kekuatan dan kuasa kepada kami, tidak akan mungkin kami dapat melakukan firman Tuhan. Kami dapat hidup sesuai dengan standar kekudusan dan kebenaran-Mu. Itu karena kasih Tuhan yang menopang kami, yang melayakkan kami juga melayani Tuhan, yang melayakkan kami untuk dapat memuji, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Oleh karena kasih dan anugerah Tuhan juga, kami terhindar dari segala macam godaan, cobaan, dan juga terhindar dari penyebaran virus corona, sakit penyakit. Dalam minggu ini kami mungkin sakit dan kami disembuhkan, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memakai sarana-sarana, memberkati sarana obat, memberkati sarana ya Tuhan, untuk ya Tuhan memutuskan mata rantai penyebaran virus corona lewat hand sanitizer, lewat masker, lewat ya Tuhan cuci tangan, jaga jarak. Sebuah aturan yang dibuat ini adalah hikmat daripada Tuhan lewat aparat pemerintah kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Secara khusus Engkau melindungi dan memelihara umat yang Engkau kasihi, melindungi kami dari segala ya Tuhan kebangkrutan, kegagalan dalam perekonomian kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur karena kasih daripada Tuhan, sehingga kami diberi kekuatan menghadapi cobaan, menghadapi tantangan. Kami percaya Tuhan, tantangan yang kami hadapi, karena Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kami. Terpuji Engkau Bapa. Sejak hari ini Tuhan, kami bersyukur karena kami berada dalam zona penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, dan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kuduskan hati dan pikiran kami. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Sidang jemaat Tuhan, sebelum kita menerima berkat doa pentahbisan ibadah pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama kembali mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Terimalah berkat dari Tuhan, bahwa pertolongan dalam ibadah ini datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih, anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi, dari Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus, dan dari Roh Kudus, kiranya memberkati ibadah ini dari awal sampai kesudahannya, di dalam nama Tuhan Yesus Kepala Gereja. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Salam Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang istimewa di mana kami boleh mendengarkan kembali firman Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi bagi kami semua. Saat firman Tuhan disampaikan, Roh Tuhan bekerja atas kami, yang sakit disembuhkan, yang mengalami keputusasaan dikuatkan, yang mengalami kebimbangan atas iman percaya kepada Yesus Kristus diteguhkan kembali. Karena itu kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus menerjemahkan firman Tuhan dengan bahasa yang sederhana, sehingga kami dapat memahaminya dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Nats firman Tuhan yang kita akan baca pada saat ini terambil dari Matius pasal 27 ayat yang ke-23 sampai dengan yang ke-26. Demikianlah bunyi firman Tuhan dari Matius pasal 27 ayat yang ke-23. Katanya, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesanya lalu diserahkan untuk disalibkan. Tema firman Tuhan pada hari ini kepada kita semua, hidup bijak di akhir zaman. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, di akhir zaman ini kehidupan orang-orang Kristen sedang ditampi. Yesus katakan kita sedang ditampi dalam satu penampian. Yang gandum akan tetap tinggal, yang sekam akan keluar dari penampian itu. Banyak orang-orang Kristen memiliki iman seperti model daripada Pilatus. Pilatus mengerti, tahu bahwa Yesus adalah kebenaran. Tapi Pilatus takut untuk menyatakan kepada orang banyak bahwa Yesus Kristus ini adalah kebenaran. Pilatus tahu kalau Yesus adalah kebenaran tanpa dosa. Ayat 23 dengan sangat jelas berkata, kata Pilatus, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan. Pilatus tahu kalau Yesus itu tanpa dosa. Kemudian keyakinan Pilatus kalau Yesus itu tanpa dosa dikuatkan oleh istrinya sendiri. Istrinya Pilatus berkata di dalam ayat yang ke-19. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam.
istrinya Pilatus pun menguatkan keyakinan daripada Pilatus bahwa Yesus adalah pribadi benar. Yesus adalah kebenaran tanpa dosa itu. Dan Pilatus sendiri memiliki hati nurani untuk menimbang apakah Yesus salah atau tidak. Karena dikatakan di ayat 22, firman Tuhan katakan di ayat 22, kata Pilatus kepada mereka, jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, ia harus disalibkan. Pilatus bingung. Hati nuraninya berbicara sangat keras kalau Yesus itu adalah kebenaran tanpa dosa. Tetapi Pilatus melihat orang banyak supaya Yesus disalibkan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ini terjadi di dalam kehidupan begitu banyak orang-orang Kristen. Tapi firman Tuhan hari ini dengan sebuah tema, hiduplah bijak di akhir zaman. Apa itu arti daripada hidup bijak? Bijak artinya bijaksana, pandai, mahir, cerdas, berhati-hati, cermat, teliti, arif, tidak mudah terpengaruh, punya ketetapan, kokoh, kuat. Itu arti bijak. Kenapa pada akhirnya Pilatus yang mengerti, yang tahu siapa Yesus Kristus adalah kebenaran tanpa dosa, tetapi pada akhirnya dia menyerahkan Yesus untuk disesah, untuk disalibkan. Padahal Pilatus ini kan seorang wali negeri, dia seorang gubernur, dia adalah orang kepercayaan gubernur. Dia punya kuasa untuk berkata tidak dan berkata iya. Tapi Pilatus tidak melakukannya. Mengapa pada akhirnya Pilatus kalah dan menyerahkan Yesus untuk disalib? Karena yang pertama kita lihat adalah ayat 20. Firman Tuhan katakan di ayat 20, tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, oleh karena tokoh-tokoh agama, para imam-imam yang menghasut orang banyak. Jadi Pilatus terpengaruh dengan hasutan para tokoh-tokoh agama ini. Hasutan berita-berita hoax, berita-berita kebohongan daripada tokoh-tokoh agama membuat seorang gubernur menjadi sangat takut dan akhirnya menyerah. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, begitu banyak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen pun takut terhadap ancaman-ancaman di sekitarnya. Tokoh-tokoh agama yang mengancam imannya, lingkungan yang mengancam hidupnya karena dia percaya Yesus. Sampai pada akhirnya dia menyerah dan melepaskan imannya daripada Yesus Kristus dan mengikuti arus dunia ini. Ini yang pertama yang membuat kenapa Pilatus menyerah. Karena hasutan. Yang kedua, Pilatus tidak punya pendirian. Ayat 21 di sana dikatakan oleh firman Tuhan, wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, siapakah di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Kata mereka, Barabas. Ayat 22. Kata Pilatus kepada mereka, jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, ia harus disalibkan. Yang kedua yang kita lihat dari Pilatus, dia tidak punya pendirian, dia ikut-ikutan, dia terbawa arus. Seharusnya dia sebagai seorang gubernur tidak perlu menanya massa. Dia punya wewenang, dia punya kuasa untuk memutuskan. Tetapi karena arus yang begitu banyak, massa yang begitu banyak, akhirnya dia menjadi pribadi ikut-ikutan. Seberapa banyak orang-orang Kristen zaman akhir ini menjadi orang Kristen yang ikut-ikutan, tidak punya pendirian. Kenapa? Karena takut. Mungkin takut jabatannya dicopot, mungkin takut dia ditinggalkan oleh pacarnya, mungkin dia takut dikucilkan atau dianiaya.
sehingga dia menjadi orang Kristen yang ikut-ikutan. Kalau massa banyak, dia menjadi pengikut massa itu. Kalau waktunya tenang, dia menjadi pengikut Kristus, ikut-ikutan, fondasi yang tidak kuat. Yang ketiga yang kita lihat adalah orang-orang Yahudi minta supaya Yesus Kristus disalibkan. Dikatakan di ayat yang ke-22 tadi, ia harus disalibkan. Mengertikah Bapak Ibu bahwa disalibkan itu adalah hukuman Roma? Hukuman yang paling kejam di Roma disalibkan. Tapi hukuman untuk orang Yahudi bukan disalibkan, tapi dirajam batu. Orang-orang Yahudi minta supaya Yesus disalibkan dengan cara hukuman Romawi. Itu hukuman yang sangat sadis. Itu hukuman untuk orang yang terkutuk. Dan Pilatus menyetujui hukuman seperti itu untuk Yesus Kristus yang tidak bersalah. Bapak Ibu, kita juga tidak heran kalau melihat sekarang ini ada banyak orang-orang Kristen tinggalkan iman, tidak percaya lagi pada Yesus Kristus, dia menjadi murtad. Lalu apa kata mereka setelah mereka murtad? Mereka menghina Yesus. Mereka katakan bahwa Yesus itu adalah jin. Mereka katakan bahwa Yesus itu adalah pribadi yang lemah. Masa manusia disembah? Ada begitu banyak penghinaan yang dilontarkan kepada Yesus Kristus dari orang-orang yang percaya dan murtad. Sama dengan Pilatus. Pilatus menyetujui hukuman penghinaan kepada Yesus dengan disalibkan. Jadi ini kita melihat Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Yang keempat yang kita lihat, Pilatus adalah pribadi yang takut dengan massa. Mari kita lihat pada Yohanes pasal 19 ayat yang ke-12. Saat itu teriakan ancaman kepada Pilatus. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan Yesus, engkau bukanlah sahabat kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan kaisar." Nah, Pilatus takut terhadap ancaman massa. Kalau engkau membela Yesus, kalau engkau tidak menyalibkan Yesus, berarti engkau melawan kaisar. Melawan kaisar artinya konsekuensinya jabatannya dicopot, dibunuh. Nah, Pilatus takut terhadap ancaman tersebut. Sehingga dikatakan pada pasal 27 Injil Matius tadi di ayat yang ke-24, pada akhirnya dikatakan oleh firman Tuhan ini, ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri." Pilatus cuci tangan. Pilatus tidak mau peduli. Pilatus tidak mau ambil pusing. Pilatus pura-pura tidak tahu, itu bukan urusan saya. Masa bodoh? Ada banyak orang Kristen bukan? Masa bodoh? Pura-pura tidak tahu. Takut kehilangan jabatan. Takut terancam, teraniaya. Dan pada akhirnya seperti model Pilatus. Karena massa yang begitu banyak, sehingga pada akhirnya dia mengorbankan Yesus Kristus dan cuci tangan. Tidak mau tahu, tidak mau peduli. Inilah model-model orang Kristen zaman akhir zaman ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang-orang Yahudi pada akhirnya berkata di ayat yang ke-25 pasal 27 tadi, mereka berkata, dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darah Yesus ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Oh Bapak Ibu Saudara, mungkin saat orang-orang banyak meninggalkan Yesus, murtad, atau ada banyak orang-orang menghina Yesus Kristus dengan cacian, dengan makian, belum saat itu terjadi.
Tetapi Bapak Ibu Saudara, keadilan Tuhan akan dinyatakan. Orang-orang Yahudi ini berkata, biar darah Yesus ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Apakah itu digenapi? Ya, digenapi. Setelah tahun 70 sesudah Yesus Kristus, Kekaisaran Romawi menyerbu Yerusalem, Israel, Yahudi. Selama 5 tahun mereka dijajah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa yang mereka katakan, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Apa yang terjadi? 1,1 juta orang Yahudi mati. Ribuan orang-orang Yahudi mati disalibkan. Dan darah orang-orang Yahudi begitu banyak seperti sungai, sehingga memadamkan benda-benda yang bisa terbakar. Ini sangat mengerikan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih, kalau ada orang-orang Kristen murtad meninggalkan imannya pada Yesus, lalu mereka menghina Yesus Kristus, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Doakan. Seperti Yesus mendoakan di atas kayu salib. Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sebab pembalasan itu bukan hak kita, tapi pembalasan itu adalah hak Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, walaupun kita menghadapi ujian-ujian yang berat, tantangan-tantangan yang hebat, tetaplah mempertahankan iman kita sampai akhirnya. Karena orang yang mempertahankan imannya sampai akhir, dia akan selamat. Bagaimana supaya kita menjadi orang Kristen yang bijak di akhir zaman ini? Kita akan belajar dari jemaat-jemaat yang ada di Philadelphia. Jemaat di Philadelphia adalah jemaat yang sederhana. Jemaat yang begitu banyak tantangan, pergumulan, penganiayaan. Tetapi Tuhan memuji jemaat Tuhan yang ada di Philadelphia. Dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan memuji jemaat di Philadelphia. Kenapa? Karena yang pertama kata firman Tuhan, mereka adalah jemaat yang menuruti firman Tuhan. Wahyu 3 ayat 8 firman Tuhan katakan, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku, kata firman Tuhan. Ada tantangan diperhadapkan dengan jemaat di Philadelphia. Lingkungan tidak mendukung iman mereka karena di Philadelphia ini ada banyak kuil-kuil penyembahan berhala. Tapi iman daripada jemaat di Philadelphia adalah iman yang teruji. Firman Tuhan katakan, mereka tidak terpengaruh, mereka tetap cinta firman Tuhan, mereka tetap menjadi pelaku penurut firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak ada alasan buat kita tidak sempat untuk membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan. Mari di tengah-tengah akhir zaman ini, di tengah-tengah kesulitan dunia ini, kurangi untuk menonton TV, kurangi untuk mengikuti berita-berita di YouTube, berita-berita tentang COVID-19. Kadang begitu banyak orang-orang Kristen meluangkan banyak waktu untuk mendengar berita-berita dari dunia ini. Membuka telinga lebar-lebar untuk berita COVID-19. Berapa orang yang mati, berapa orang yang terkena, dan terus menerus seperti itu. Tanpa kita sadari Bapak Ibu Saudara, bahwa sesungguhnya setan sedang mengintimidasi kita, menekan jiwa kita, membuat kita menjadi sangat takut. Padahal kita selalu berkata anak-anak Tuhan itu lebih daripada pemenang. Mari kita buktikan. Kita berkata, saya percaya Tuhan Yesus, kuasa Tuhan Yesus lebih dahsyat daripada segala kuasa dunia. Tapi berapa banyak anak-anak Tuhan tidak berani menghadapi satu tantangan.
Kita mempunyai begitu banyak alasan untuk kita datang beribadah sama Tuhan. Kenapa ada orang Kristen demikian? Karena mereka selalu membuka mata mereka, hati mereka, pendengaran mereka kepada berita-berita tentang dunia ini. Tapi kita belajar dari jemaat di Philadelphia. Mereka menjadi penurut firman Tuhan. Walaupun ada ancaman yang begitu kuat, walaupun ada pengaruh-pengaruh berhala begitu kuat, tapi mereka memilih satu pilihan, menjadi penurut firman Tuhan. Inilah orang Kristen di akhir zaman, orang Kristen yang bijak. Apakah Bapak Ibu termasuk orang Kristen yang bijak? Kiranya Tuhan memberkati. Yang kedua yang kita lihat, selain daripada penurut firman Tuhan, di ayat yang ke-8 ini lagi, engkau tidak menyangkal namaku. Engkau tidak menyangkal namaku. Mereka adalah gereja yang setia, yang tidak menyangkal nama Yesus Kristus. Mengapa begitu banyak orang Kristen? Pada akhirnya karena dunia, karena jabatan, karena pasangan hidup, karena suami, karena istri, akhirnya menyangkal imannya daripada Yesus Kristus. Yesus berkata, kalau kita malu mengaku Yesus di depan umum, aku pun juga malu mengakui engkau di hadapan Bapakku. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita mau menjadi pengikut Yesus, kita harus bisa menyangkal diri. Kalau kita tidak bisa menyangkal diri untuk mengikut Yesus, maka akhirnya kita menjadi penyangkal Yesus Kristus. Ada satu kesaksian, Polikarpus, uskup di Smyrna. Dia adalah murid daripada Yohanes, Rasul Yohanes. Di usianya yang 86 tahun, orang-orang Romawi datang menangkap dia. Ada ancaman yang diberikan kepada Polikarpus. Engkau harus menyangkali imanmu pada Yesus Kristus. Kalau tidak, engkau akan dibakar hidup-hidup. Tetapi apa kata Polikarpus? Sudah 86 usiaku sekarang ini, dan belum pernah aku melihat Yesus Kristus mengecewakan hatiku. Belum pernah Yesus Kristus melukai hatiku. Dan sudah sekian puluh tahun saya dipelihara dengan kasih dan pengorbanan yang dahsyat buat saya. Masa gara-gara ancaman seperti ini, aku harus melepaskan imanku dari dia. Aku akan tetap memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada akhirnya Polikarpus ditangkap, lalu dibakar hidup-hidup. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Filipi 1 ayat 29 dikatakan, bahwa kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Yesus Kristus. Bapak Ibu, kita dipanggil harus siap menderita karena nama Yesus Kristus. Marilah kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang Kristen yang hidupnya bijak di akhir zaman ini, hidup yang cerdas, hidup yang pandai, hidup yang berhati-hati, hidup yang cermat, hidup yang teliti, yang arif, yang tidak mudah terpengaruh, punya ketetapan kokoh kuat dalam Yesus Kristus. Jangan menjadi orang Kristen seperti Pilatus, karena masa, karena jabatan, hasutan, ancaman, akhirnya dia melepaskan Yesus untuk disalibkan. Biarlah kita menjadi orang-orang Kristen yang militan, yang setia sampai akhirnya. Dan Tuhan Yesus katakan, kalau kita menjadi orang Kristen, pelaku firman, yang setia tidak menyangkali imannya kepada Yesus Kristus. Firman Tuhan katakan di dalam Wahyu pasal yang ke-7 tadi. Wahyu pasal yang ke-3 ayat yang ke-7 tadi. Tuhan akan membukakan pintu. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud.
Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Bapak Ibu Saudara yang kasih, apa yang kita gumulkan sekarang ini? Persoalan apa yang kita sedang hadapi? Kesulitan-kesulitan apa yang kita hadapi? Di tangan Yesus Kristus ada kunci, karena Dia adalah sumber berkat. Kalau Yesus yang membuka pintu, pintu artinya solusi, pintu berkat, keselamatan. Tidak ada satu kuasa pun yang bisa menutup pintu. Tapi kalau Yesus yang menutup pintu, penguasa dari manapun tidak akan bisa menutup pintu, membukakan pintu. Yesus yang berkuasa, Dia berkuasa membuka pintu, Dia berkuasa untuk menutup pintu. Kalau kita sungguh-sungguh setia dan taat melakukan firman Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh setia sampai akhirnya, apapun persoalan pergumulan kita, percayalah Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat buat saya dan Bapak Ibu sekalian. Tetap setia, tetaplah jadi orang Kristen yang bijak di akhir zaman ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Selidikilah kami sekalian, ujilah kami ya Tuhan. Apakah kami ini menjadi orang Kristen di akhir zaman ini adalah orang Kristen yang bijak, penurut firman Tuhan, yang tetap setia mempertahankan imannya kepada Yesus Kristus yang rela mati, yang rela menderita karena nama Yesus Kristus, seperti jemaat-jemaat yang ada di Philadelphia. Tolong kami sekalian Tuhan, jikalau kami memiliki iman yang goyah, iman yang bimbang, yang ragu-ragu, tolong kuatkan kami supaya iblis tidak menang atas kehidupan kami karena kebimbangan kami. Tapi teguhkan, kuatkan iman percaya kami, sehingga kami menjadi orang Kristen yang kokoh, yang kuat sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa, Engkau melihat setiap tantangan dan pergumulan kami. Kami percaya sesuai dengan firman Tuhan, kalau Tuhan membukakan pintu, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Tuhan membukakan pintu berkat bagi kami. Tuhan membukakan pintu kesembuhan bagi kami. Tuhan membukakan pintu solusi kepada kami. Tuhan membukakan pintu keselamatan bagi kami. Dan kami percaya tidak ada satu kuasa pun yang dapat menutup pintu itu. Terima kasih Bapa di surga. Ada di antara kami yang sakit, dalam nama Yesus oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Kami yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau melihat perekonomian kami, usaha pekerjaan kami, Tuhan memberkati. Keluarga rumah tangga kami, biar damai sejahtera Tuhan memenuhi keluarga kami. Oh terima kasih, bangsa dan negara kami ini kami bawa kepadamu. Tuhan melawat negeri kami dari segala pengaruh-pengaruh hoax, pengaruh-pengaruh kebohongan-kebohongan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan memberkati TNI dan Polri. Tuhan memberkati pemerintahan kami dari pusat sampai ke daerah. Kami sungguh-sungguh bawa bangsa dan negara kami ini kepadamu Tuhan. Kami berdoa juga masalah yang terjadi di negeri kami, masalah pandemi COVID-19. Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus, oleh karena kekuatan kuasa Tuhan saja yang bisa menghalau virus corona ini dari negeri kami. Kami berdoa anak-anak Tuhan yang dilanda ketakutan, membuat mereka mengalami ketakutan yang hebat sehingga mereka mengalami sakit. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah roh ketakutan, Tuhan singkirkan. Tambahkan iman percaya kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya kalau kami menjadi pelaku firman, kalau kami setia tidak menyangkali iman kami kepadamu, maka kami percaya Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Segala puji syukur. Mari memberikan dengan sukacita. Segala
puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi kita segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Saya udah coba pakai berdiri. Katakan haleluya. Haleluya. Ku menyanyi tentang Dia, haleluya. Ku bersorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa-Nya, hidup tanpa-Nya. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan-Nya. Tak ada untung yang ku puji. Saya lagi haleluya. Haleluya. Ku menyanyi tentang Dia, haleluya. Ku bersorak tentang Dia, haleluya. Tak dapat hidup tanpa Dia, hidup tanpa Dia. Aku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan. Tak ada kutuk mengikat ku puji Tuhan. Ada kutuk, tak ada kutuk mengikat ku puji Tuhan. Sampai lagi katakan, tak ada kutuk mengikat ku puji Tuhan. Segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah di dalam damai sejahtera Tuhan, dan terimalah janji-janji berkat Tuhan dengan iman. Tuhan mengasihi engkau dan mengasihi seluruh anggota keluargamu, bahkan melebihi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat-Nya atas seluruh anggota keluargamu sesuai dengan kebutuhanmu. Dan Tuhan akan menghalau daripadamu segala macam belalang-belalang parahap, segala macam kutuk kegagalan, kemiskinan, kebangkrutan,
Tuhan akan menghalau daripadamu segala macam penyebaran virus-virus penyakit, termasuk virus corona, tidak akan menimpa kepadamu. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Hingga Kristus Tuhan datang kepala gereja menjemput kita naik ke sorga yang kekal. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk kembali dan mari kita saat teduh sejenak di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu jemaat. Selamat hari Minggu. Sampai kita berjumpa minggu depan di waktu yang sama.